Dengan ogoh nih luung kenten. Tapi gerak sendiri ya. Ada bunyi bergerak ternyata. Oh iya betul. Bener. Betul ah? Bergerak makan. Ada aturan gitu nggak? Jangan makan sembarangan. Ya modelnya Enggak ya? jangan banyak-banyak minum arak itu. Ini gimana lah dia? Apakah bisa dia bergerak sekarang? Bisa. Coba. Coba Radia. Iya. Ya. Om Swastiastu. Halo Sobat Nusa Bali, kembali lagi bersama saya Dewi Nitya di podcast Gong Demokrasi, persembahan dari Nusa Bali. Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Saka untuk semeton Bali semua. Semoga Tahun Baru Saka ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua dan kebaikan untuk masyarakat Bali datang dari segala arah. Nah, kita berbicara tentang Tahun Baru Saka ini, khususnya di Bali, kita masih dalam suasana membicarakan parade ogoh-ogoh yang viral akhir-akhir ini ya semeton ya. Karena kita melihat parade ogoh-ogoh kali ini itu dari dua sisi. Sisi yang pertama kita lihat ada sebuah karya yang megah, tapi sayangnya gagal tampil di detik-detik terakhir. Tapi di sisi lain semeton ada sebuah nama yang mungkin kita bisa bilang sesungguhnya mereka ini adalah legendnya ogoh-ogoh di Denpasar Barat. Vakum kurang lebih 9 tahun dan akhirnya kembali lagi datang untuk berkompetisi dan ya masuk 60 besar. Sudah sama saya saat ini dan kita akan langsung ngobrol dengan mereka. Kira-kira kalau kita berbicara tren ogoh-ogoh saat ini, apa sih yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Apakah dari segi risiko lebih tinggi atau ogoh-ogoh sekarang itu lebih memiliki tren-tren yang baru dari sebelum-sebelumnya? Atau seperti apa? Kita akan langsung ngobrol dengan pelakunya. Dan di sini sudah ada ST Swastika dari Banjar Pekambingan. Om Swastiastu. Blidana. Blideke. Dana dari mana ya? Kita ngomongin ogoh-ogoh perlu dana soalnya Bapak Ibu. Betul. Blideke dan Bliradea. Selamat datang di podcast Nusa Bali. Gimana kabarnya hari ini Blideke? Iya, sungkara kabar baik. Nggih. Sudah cukup istirahatnya setelah fase begadang ogoh-ogoh. Ya. Sudah. Iya. Jam tidur sudah kembali. Jam tidur sudah kembali normal. Ya, Sultan Bali mereka ini adalah salah dua dari banyaknya orang-orang yang berpengaruh di seketurunan mereka dalam pembuatan ogoh-ogoh yang masuk 16 besar ya belia setelah 9 tahun tidak pernah ikut lomba lagi, berkompetisi lagi dan akhirnya kembali dan langsung masuk 16 besar dari 254 peserta loh. Ya, 254 bener ya? Yeah, 254 peserta dan itu berarti dari segi kualitas seni udah tidak main-main lagi. Oke, ya kita ngomongin yang viral dulu atau ngomongin? Iya. Tapi ada yang beda hari ini semeton karena kita tidak hanya bertiga, podcastnya di sini sudah ada juga teman di sini. Ini gimana bawanya nih beliau? Ya lumayan agak singkul. Tapi sangat detail ya. Tapi memang ini disimpan di bagian tapelnya aja beli ya. Sisanya sudah ya, gini. Sudah kita print, sudah kita bakar. Sudah di print dan sudah dibakar. Berarti ya ini memang niat disimpan beli ya. Ya. Sebagai sebuah kenang-kenangan bahwa ya we are come back gitu. Oke. Tapi kita ngomongnya tentang 9 tahun vakum ini dulu ya. Blideke dan Bliradea. 9 tahun vakum ini beneran vakum atau hanya tidak berkompetisi saja? Kan vakum banyak ya. Ininya. Artinya itu gimana nih Bli? 9 tahun kenapa tidak berkompetisi? Kalau dari 9 tahun ini sebenarnya sih kita nggak vakum total gitu. Ya memang seperti yang Mbak Nitya bilang tadi, memang kita di sini memang nggak ikut event dulu gitu. Ya di sini memang dari tiang sendiri dari tahun kurang lebih tahun 2010 ya. 2010 dulu waktu tiang masih
SMA kalau nggak salah. Wow, lama Ya banget. sudah berkecimpung di dunia gogoh niki lah. Iya, iya. Sudah mulai belajar. Ya kemudian dari 9 tahun yang lalu nike tiang sudah punya prinsip niki gimana ke depannya nike biar di Banjar niki terutama di Banjar tiang di Pekambingan biar ada regenerasi berikutnya gitu. Iya. Nah, kebetulan pada saat nike tiang sudah mencoba menyerahkan tongkat estafet istilahnya Oke. kalau bahasa keren gitu. Wah, pas itu saat itu. Ya, pada saat itu Oke. ke adik, kemudian ke mungkin kebetulan ke punaknya saya sendiri juga gitu. Ya dari sana mereka sudah mulai belajar dari buat gogoh yang mini-mini dulu gitu. Iya. Belajar dari gogoh mini, kemudian ya dirasa sudah lumayan bisa mengikuti perkembangan saat ini, ya nggak ada salahnya kita coba di tahun ini jadinya Iya, tahun iya. 2006 ini kita ya berusaha kembali ingin menampilkan sebuah karya nih ke kita. Ya, karena ST Swastika ini kan bukan baru ya, maksudnya Iya. namanya sudah dikenal Iya, gitu, maksudnya ya legend lah gitu di Denpasar Barat. Jadi kalau mungkin yang ngikutin Gogo dari lama pasti Iya. sudah tahu gitu. Berarti keputusan untuk vakum dari kompetisi ini diambil dengan sadar ya beliau, maksudnya Iya, betul. memang secara sadar bukan karena Iya. ada gimana-gimana. Ya betul. Karena memang yang tiang sendiri Dika juga sudah mulai nikah gitu, dan ibaratnya Baiklah, ya, personal sudah lisan mulai dulu. nikah, sudah mulai nikah. Kalau di Banjar kan ada istilahnya betua nu senyum kayak gini. Oke. Ya tapi memang tiang akui sendiri memang kalau dari seni buat gogoh niki memang niki adalah seni rasa sebenarnya. Iya, Ya, betul. seni rasa. Ya di mana memang buat gogoh niki sama seperti kita kayak buat patung, buat barong, buat alat kesenian yang lain seperti gamelan. Gitu. Kalau sudah yang namanya seni, ya entah nika dari umur kecil sampai umur tua sendiri sudah nggak mengenal umur Betul, lagi gitu. betul. Nika dah rasa kecintaan Iya, rasa ibaratnya cintaan, gitu. rasa Ya. memiliki juga ingin Nah, ini berkontribusi. sebabnya sampai saat ini tiang masih berkecimpung di dunia gogoh walaupun tidak ya model tidak seperti dulu lagi modelnya tiang mokoin dari awal sampai selesai gitu. Ya. Ya, kebetulan sekarang sudah ada generasi baru dari adik-adik juga sudah bisa terjun, kemudian keponakan tiang sendiri sudah bisa menjadi eksekutor ibaratnya gitu kan ya. Dari pembuatan bentuk, kemudian dari pewarnaan ke gitu. Ya tiang selaku kita cuma bisa mengarahkan dan mensupport juga gitu. Iya, iya, iya. Berarti bukan karena ada kondisi tertentu di dalam Banjar gitu? Oh, Tidak. tidak. Tidak ada. Jadi karena kompetisi itu kan harus serius gitu ya. Iya, betul. Cuman kan buat ogo-ogo di Banjar itu tetap dilakukan ini ya. Tetap dilakukan. ya, tetap tiap tahun itu pasti kita buat. Ya kecuali kalau memang ada arahan tidak boleh pawai gogo seperti kayak tahun-tahun pemilu dulu. Iya, iya, iya. Tahun COVID ya, juga. ketika COVID juga kan memang tidak diberikan izin dari pemerintah membuat gogo ya kita nggak buat gitu. Oke. Selebihnya kita tetap ya walaupun kita cuma ikut memeriahkan suasana pengerupukan ke Iya, iya, iya. Berarti gini, akhirnya memutuskan 2026 ini, ayo kita berkompetisi kembali. Itu ada targetnya atau cuman, ayo kita kembali lagi memeriahkan atau gimana? Ada targetnya nggak pada saat pertama kali memutuskan? Sebenarnya sih Nika sudah 2 tahun yang lalu ya targetnya. 2024 ya? 2024 sebenarnya kita sudah targetin. Nah kebetulan Dawan itu kan masih transisi pergantian pengurus pemuda. Pengurus pemuda dari lama ke yang baru. Nah kebetulan Niki Radia yang mungkin sekarang jadi ketua STT-nya gitu. Oke. Kebetulan dari ketua STT dulu dan sekarang Nika ada masih waktu Nika jaraknya sekitar 1 tahun atau 2 tahun ya pergantian Nika ya kurang lebih seperti Nika. Berarti maksudnya 2024 itu memutuskan untuk ikut kompetisinya 2026 gitu atau gimana? 2026, ya, betul. Oh, berarti sudah dengan matang ya, sudah direncanakan dengan matang. Waduh, mungkin itu alasannya jadinya masuk 16 besar ya, Bu ya. Oke. Ya, apa namanya? 16 besar itu kan sebuah prestasi ya. Prestasi dalam artian dengan label legend yang melekat juga. Jadi itu mungkin secara nggak langsung pressure juga ya, sehingga akhirnya masuk 16 besar. Itu mengambil tema Dewa Ruci ini
memang pada saat sudah memutuskan 2026 kita ikut lomba ambil tema ini, atau tema ini justru atau di belakangan daripada rencana untuk comeback itu? Iya betul. Ini sebenarnya tema ini sih mendadak sebenarnya. Mendadak. Nah, kejadiannya lucu sih sebenarnya. Gimana? Tapi namanya sebenarnya dari tahun lalu Niki kepenelitian sudah punya tema sebenarnya untuk tapi namanya judul kan ya. Kalau tema Niki kan relatif Niki. Kalau dari judul Niki sudah ada sebenarnya dulu. Cuman karena memang baru di akhir tahun kemarin baru keluar tema di Kesangganya. Kesangga Fest Niki tema tentang air, nah Niki jadinya kita berubah lagi dari konsep awal yang mau kita buat ke konsep baru ini. Ya. Iya, karena ini kan unik dan tidak mudah ya. Iya, betul. Menggabungkan 3 karakter begitu kan sampai muncul akhirnya ogoh-ogoh ini. Berarti fix gara-gara muncul tema di Kesangga itu betul. Akhirnya mengambil tema ini di ini. Ya. Jadi gini, memang ramanya setelah kita tahu tema yang diangkat di tahun ini adalah tema air gitu ya. Tema air, bagaimana kita memuliakan air. Nah, di sana Tiang sempat berpikir karena memang untuk konsep ogoh dari tahun ke tahun nih memang ibarat kalau bahasa Bali ini kita harus bisa ngupas satu sama kulit gitu nih ibaratnya. Ngupas satu sama kulit nih dalam artiannya kita kalau memang dari tahun sebelumnya nih tahun dulu nih kan cukup kita memberikan judul mantan gitu. Temanya ya paling buta kalau pemurtian atau tokoh pewayangan gitu. Ya kalau memang sekarang nih dari panitia nih sudah memberikan suatu tema yang Nika dijadikan suatu acuan untuk seluruh peserta Nika dan kalau dari tahun ini temanya air. Nah di sini yang sempat berpikir sebenarnya sama Niki sama keponaan apa sih kira-kira yang judul yang cocok untuk memuliakan air Nika sendiri gitu. Nah di sana dia berpikir air kita harus tahu dulu untuk menentukan judul Nika kita harus tahu sifat dari karakter air Nika sendiri kan gitu ya. Kalau air kita melihat air nih karakternya nih kan akan selalu mengalir gitu ya, mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat rendah nih air nih tidak akan memilih jalan sebenarnya nih jalan yang mana aja asalnya lebih endek pasti cenderungan ke sana air nih gitu. Dan juga air nih akan mencoba menembus atau menabrak medan yang dilalui ini sendiri kan gitu. Nah dari sana saya mengambil kesimpulan kayaknya karakter air ini sama halnya seperti karakter Bima gitu. Nah dari sana karena memang karakter Bima sendiri kan apa aja kena kan gitu ibaratnya gitu ya. Kalau sudah menghalangi jalannya pasti ditabrak. Dia nggak mikir ini kini. Kalau sudah menghalangi jalannya pasti akan ditabrak sama seperti air gitu. Nah dari sana dia mengangkat Bima gitu. Judul Bima Niki, kemudian Tiang cari apa sih kira-kira dari cerita Bima kan banyak Niki. Kalau kita ngambil dari Adi Parwo Niki dari Lontar Pewayangan Niki memang banyak cerita kisah-kisahnya ya. Betul. Yang masuk di pikiran Tiang Niki memang yang satu Niki dari Lontar Nawaruci Niki. Nawaruci Niki bagaimana caranya dia menemukan yang namanya Tirta Pawitra Niki kan gitu. Sebenarnya Tirta Pawitra Nika kalau dari cerita sendiri sih Tirta Pawitra Nika sesuatu hal yang tidak ada sebenarnya Nika. Kalau dari cerita Nika kan adalah suatu tipuan Nika sebenarnya. Tipuan yang diciptakan oleh gurunya sendiri untuk mensiasati agar Bima Niki terbunuh ceritanya Gentan ya. Nika, tapi karena memang karakter Bima sendiri adalah setia, berpegang teguh dengan keyakinannya. Nika sama seperti air yang dia bilang mau. Nah Nika bagaimanapun walaupun banyak saudaranya yang berkata bahwa seperti Arjuna, Yudhistira, kamu ini lo dibohongin sebenarnya sama gurumu ini. Nggak mungkin. Nah, guru itu nggak mungkin membohongi saya kan. Karena loyalitasnya begitu ya. Pokoknya gimana caranya, kemana aja saya disuruh saya akan ke sana. Itu Bima. Kemudian singkat cerita Bima Nika ketemulah di suatu samudra yang luas gitu kan.
walaupun Bima niki sebenarnya nggak bisa berenang nih di cerita nih dia nggak bisa berenang. Nah di sana dia sempat berpikir sebenarnya Bima nih bani sih raga tuana, bani sih raga kini di samudra nih tapi dengan tekadnya dia mencoba menembus nih modelnya samudra nih dengan cara membelah dengan kukunya gitu. Dengan Jalasena nih dibelah samudra nih akhirnya bisa lah Bima nih masuk ke dalam air nih gitu. Nah kemudian pada saat sampai di dasar ketemulah sama penjaga samudra berupa naga niki gitu. Iya. Ya naga nomor tawa niki. Nah di sini di konsep ogoh-ogohnya niki tiang berusaha mencoba menampilkan sesuatu hal yang beda gitu. Hal yang beda dalam artian kalau kita melihat karakter judul dari Bima Dewa Ruci niki pasti Bima melawan seekor naga kan gitu ya. Sama seperti yang patung-patung yang kita lihat seperti di Cipasiun gitu kan gitu di dan sebagainya nika. Pasti Bima nika berperang dengan naga atau seekor ular kan gitu. Tapi di sini? Ya di sini kita menonjolkan karakter naga Nemburawa niki berkepala 9 nika gitu. Nah di sana memang banyak pertanyaan kenapa kok bisa 9 kepalanya 9 enggak 1 ya kepalanya gitu. Nah nika pun yang seperti yang bilang di awal nika kalau kita mau menentukan konsep atau judul ogoh-ogoh nika kita harus ngupas kulitnya biar kita nggak sekedar tahu apa sih ceritanya nih tapi kita tahu makna dari ceritanya nih apa gitu. Baik. Ya gitu. Nah dosnya dari kepala 9 niki yang mencoba memberikan atau menjadikan niki simbol dari 9 arah mata angin atau 9 jalan niki kan. Kalau di Hindu sendiri di dalam ajaran agama Hindu kan yang terkenal itu 9 arah mata angin gitu kan ya. 9 arah mata angin atau 9 jalan gitu. Yang dimana memang di sini kita ingin mencoba mengangkat suatu tema niki agar bisa dijadikan acuan atau pembelajaran hidup bagi masyarakat luas gitu. Dari judul ogoh-ogoh, kemudian dari isi lontar dan apa sih maksudnya niki dan apa sih maksudnya tiap buat ogoh-ogoh niki untuk masyarakat niki apa sih edukasinya gitu. Nah niki sama seperti air air niki mungkin kita lepas atau kita tumpahkan dari atas niki pasti akan membentuk jalan kan gitu. Kemudian air yang selanjutnya kita lepas akan membentuk jalan yang beda juga gitu. Sama seperti manusia gitu. Manusia satu dengan manusia lain ini akan menuju tujuan hidup ini dengan melakukan atau melalui jalan yang berbeda gitu ya. Tapi tetap tujuannya sama. Ya, berarti itu yang dibahas gitu ya. Betul. Dan akhirnya disepakati tema ini yang diangkat. Betul. Semuanya langsung setuju dengan itu. Ya kebetulan Dawa Nike di raportnya Nike ada dua judul dua opsi. Tapi memang opsi Niki yang diambil sarang pembudahnya Dawa Nike gitu. Ya. Tapi dari segi tema sebenarnya udah rumit ya, iya nggak sih ya? Kan maksudnya seperti yang tadi dibahas kita sebenarnya perlu untuk gimana caranya biar satu kulit ini bisa cuma kan itu bisa sampai dan itu rumit. Ditambah lagi sekarang kalau kita lihat tren ogoh-ogoh sekarang itu gimana kita membuat konsep yang sudah rumit ini menjadi sebuah sistem gitu ya. Maksudnya sistem dalam artian dengan yang ada sekarang gitu. Itu sulit nggak pada saat itu karena kan membuat ogoh-ogoh sekarang nggak seperti dulu ya dia. Kalau dulu kan bikin rangka, nanti ditempel terakhir. Nah kalau sekarang kan kompleks. Sebagai ketua STT yang mengarahkan, itu gimana pada saat itu membuat konsep ini jadi seperti ini? Nanti boleh dicoba nggak ini ya? Boleh. Kan bisa bergerak ini ya? Bisa. Sementara bisa bergerak, kita lihat lebih dekat. Walaupun mungkin sementara lihat langsung ya. Tapi kita coba. Gimana tuh beli pada saat itu? Akhirnya terpilih tema itu. Ya karena kita melihat juga dari tema dan segi cerita memang masuk sekali dengan tema Kesanga kan Jalasi di Swita bentuk memuliakan air. Nah, kita tetapkan untuk memilih tema itu sih. Dan kesepakatan juga dari semua SCT lah. Ya, rumit nggak membuat sistem yang seperti ini dengan tema yang itu kan tabelnya otomatis banyak ya kan. Kalau kita sekarang mau kalau kayak saya nih sebenarnya orang awam
ya sekarang mesinnya udah ribet, bikin aja tapelnya satu kan gitu. Nah Iya, ini betul. STT Swastika justru memilih udah konsepnya rumit, pakai gini pula. Itu gimana pada saat itu Pak mengubah ini? Kalau dibilang rumit, sebenarnya ya rumit. Cuman kan kita ada tim lah masing-masing. Masing-masing bagian tuh udah ada yang megang di Udah STT. megang. Ya, Itu berapa lama dari muncul tema itu terus akhirnya mengubah ke jadi konsep yang kompleks ini? kurang lebih 2 bulanan lah. 2 bulan. 2 bulan tuh bentar loh. Bentar, ya. dikejar waktu. Saya pikir 4 bulan gitu. 2 bulan, berarti 2 bulan itu sudah benar-benar begitu deadline, sudah fix sesuai yang diharapkan atau sebenarnya masih ada kurang atau masih ada yang ingin diimprove? Ya kalau dari waktu yang 2 bulan itu kan memang yang seperti Mbak Nitya bilang itu waktu ini kan sangat singkat Singkat sekali ya, gitu, 2 bulan sangat itu. singkat. Ya masih banyak ibaratnya kekurangan-kekurangan dari karya-karya kami ini yang sendiri mengakui ini Ya. dan yang dari mana di konsep awal nih dan jadi akhir ini ya agak lain dari ekspektasi sebenarnya gitu, ya. Baik, oh baik, Ya. baik. Tapi untuk menyelesaikan suatu karya niki memang di sini kita juga membutuhkan kerjasama nike. Intinya kalau dari Tiang sendiri, Tiang mengarahkan ke adik-adik semua, ke teman-teman di STT agar mereka cuma fokus ke tugasnya masing-masing gitu seperti yang dibilang tadi Job tadi. desk, job Ya. Nah, masing-masing. nike makanya Tiang mencoba membuat beberapa tim nike di dalam nike. Jadi mereka nike bekerja fokus dengan tanggung jawab mereka masing-masing gitu. Jadinya kalau untuk masalah apa namanya memvisualisasikan ke bagian Tiang yang punya tugasnya gitu. Oke. Mereka nih cuma fokus dengan tujuannya modelnya seperti gini. Kamu tugasnya ngelas besi buat rangkainya modelnya kayak gini ya. Nggak usah kamu mikirin bentuk badan ini seperti apa gitu. Selesaikan tugasnya Ya, yang sudah diberikan gitu. Ya, kemudian kayak mesin, saya ingin modelnya ininya bergerak, misalnya kayak kakinya bergerak atau kepalanya bergerak gitu. Tugasmu nyari mesin apa, kemudian masang rangkaian ke seperti napi untuk masalah model bentuk kakinya, bentuk kepalanya ini biar Tiang yang punya kintannya urusannya gitu. Jadwalnya mereka nih bekerja, target aja cuma buat niki kintan dadasnya. Iya. Target aja cuma ngelas modelnya, habis niko udah jadi ngelas, kemudian buat mesin, masukin mesin, udah jadi mesin, selesai. Gitu. Ya, jadinya kita oper lagi dengan tim yang lagi satu gitu. Oke. Kayak apa namanya pembentukan anatomi Ya, gitu, ya, ya. badan, kemudian dari badan raksasa, badan naga, kemudian sampai di badan bimo karakter nika. Benten juga yang kita, nah kebetulan kira dia yang eksekutor di bagian anatominya. Gitu. Yang paling sulit apa Bli? Maksudnya tantangannya? Komposisinya kah? Pasti di komposisi. Komposisinya? Ya. Itu gimana tuh Bli? Karena itu juga kita nggak hanya ngitungin komposisi, kita ngitungin juga kebetulan kan kita buatnya itu di jalan nih, di depan Banjar. Nah, gimana caranya kalau kita buat komposisi gogoh yang banyak, biar bisa keluar nih dari Banjar ke Pulau Guru. Oh iya, Nah, itu juga harusnya. Kalau ya. kita udah bikin gede-gede ternyata nggak bisa Nggak bisa keluar. keluar. Nah, Iya, benar, yang lagi benar. satu dan paling parah sebenarnya, melihat kondisi kabel yang semrawut. Oke. Itu salah satu faktor terbesar, jadi kita agak rumit lah karena harus membuat sistem ke knockdown. Jadi kita harus bongkar dulu gogohnya baru bisa lewatin kabel tuh, baru kita rakit lagi. Ya itu dah. Itu kan pada saat sudah jadi ya. Ya. Nah, pada saat proses pembuatannya itu berarti kan tim sudah memikirkan sejak awal ya, berarti Ya. harus bisa keluar dari sini. Nanti di jalan sebelah sini ada segini. Berarti itu juga dipikirkan Sudah. di sana. Ya. Kita mikir sampai kayak gitulah. Oke. Karena biar nak percuma juga nanti kita nampilin gogoh yang Ya, banyak kan. karena ini rumit ya, maksudnya Ya. logonya kan rumit, sangat detail. Kemudian betul. banyak yang harus dipertimbangkan dari segi Iya, komposisinya, kemudian konstruksinya gimana, Ya, kuat atau mereka- tidak gitu Mereka ya. yang jadi suatu suatu PR besar dari kita menuangkan ide ke dalam kertas pertama kali dari sketnya kemudian pada saat merealisasikan nah yang agak jadi beban berat sebenarnya
trial error nggak beli? Maksudnya udah pasang copot lagi banyak? Iya, banyak di sana. Nikel yang lumayan makan waktu hampir 1 bulanan lebih nikel. Oke. Karena dari konsep awal, dari gambar awal yang kita buat nikel dan jadinya nikel berbeda kan. Iya. Karena kita kan harus niki modelnya seperti kayak buat badan naga kalau kita buat cuma pakai 1 atau 2 besi mantan nikel pasti jadinya kayak pir ya, ngontahan keras kan ibaratnya kita. Nah di sana jadi kita harus ngulatnya nikel. Biasanya kan kalau orang-orang ngulat nikel pakai penyalin atau bambu. Iya. Kita di sini ngulatnya pakai besi ngulat. Itu gimana? Nah nikel yang jadinya modelnya kita buat betul-betul kayak sistem patung jadinya di sana. Oke. Itu biar kuat maksudnya ya? Biar nggak loyo gitu. Biar nggak gini dia ngontal di baratnya gitu. Di sana jadinya memang waktunya nikel lumayan banyak. Kemudian yang kedua dari pemilihan mesin juga di sana banyak. Iya, betul. Banyak kita mengalami kendala karena memang beban di awal yang kita rencanakan dan yang jadinya nikel jauh beda gitu. Jauh beda tuh maksudnya yang jadi lebih berat ternyata. Lebih berat. Lebih berat. Itu full karena mesinnya atau komposisi dari ogoh-ogoh yang dibikin sebenarnya beli? Komposisinya. Mesinnya? Mesinnya nikel kan kita sudah beli awal Niki. Jadi sudah disesuaikan beratnya? Ya kita sudah beli. Misalnya kita pada saat pembuatan di awal nikel pada saat buat gambar kita buat gambar kira-kira apanya yang bergerak. Kemudian dari pergerakan nikel kita nyari kira-kira mantan gitu. Kira-kira beban ini berapa sih beratnya gitu. Ya kita sudah berusaha melebihkan modelnya kayak bebannya 100 kilo, kita sudah beli mesin yang 150 kilo gitu misalnya. Atau 200 kilo, tahu-tahu jadinya nikel 250 kilo beban. Ya di sana yang jadi kendala. Sampai pada saat finishing, pada saat mau penilaian besoknya malam ini ada error di sana gitu. Oh, kejadian juga. Kejadian error. Nah, di sana kita sudah sempat panik. Itu errornya gimana? Error apa? Nggak mau bergerak kah atau gimana? Ya, nggak mau, ada beberapa rangkaian yang terputus gitu. Nggak mau bergerak, yang menyebabkan kita harus bongkar badan di belakang bongkar badan belakang di malam gitu, jadi bongkar badan. Habis nikah ada partikel mesinnya yang lepas atau bagaimana nikah. Untungnya cepat dari adik-adik kita bekerja. Iya. Karena tuh ternyata dibutuhkan keakuratan juga ya. Maksudnya betul. Akurasi kita harus tepat sekali karena kan kita udah bikin sulit-sulit nanti pada akhirnya kalau ternyata tidak sesuai, maksudnya nggak balance itu kan ya, sulit ya. Nikah adalah kendala terbesarnya kita memang dari tahun ini memang memadukan antara mesin dengan beban ogoh nikah yang jadi PR. Iya. Masih sampai sekarang gitu. Belum ada yang lihat yang sempurna sekali. Iya. Tapi tadi beli udah bilang ya sebenarnya ini kan kompleks ya. Entah itu dari pemilihan temanya dulu itu juga udah kompleks sekali kan. Padahal kalau sebenarnya kita mau mengambil risiko yang lebih rendah, kalau kita ngambil tema yang lebih simpel sebenarnya bisa, tapi balik seperti yang tadi belinya bilang, kita kan harus bisa membawakan ini biar nyampe ke masyarakat. Itu udah rumit. Kemudian dari segi konstruksi tadi juga harus diperhitungkan. Komposisinya juga harus tepat ya, akurat, maksudnya biar nggak berat sebelah, patah dan sebagainya. Berarti sebenarnya ini berisiko. Pernah nggak beli pas di tengah-tengah ternyata nih kayaknya ini berisiko deh rasanya. Iya pernah, itu di awal-awal pembuatannya. Di awal-awal pembuatan. Ada keinginan ganti atau gimana ya? Ganti langsung dipotong. Oh gitu? Langsung dipotong, kemudian lagi kita rubah. Habis itu dibuat, kayaknya nggak cocok, lagi dibongkar gitu. Dari sana. Karena kan rumitnya itu juga, sekarang banyak karakter gogohnya, gimana caranya biar dari segala sudut pandang itu kelihatan karakter semua ini. Jadi kalau ada yang ketutup, mau nggak mau harus kita ubah lagi. Kita ubah. Ya itu juga PR berat juga. Iya. Soalnya kadang kita perlu juga kemampuan untuk sejak awal itu melihat ini resikonya seperti apa.
karena biar nggak kita terlalu ambisi. Ya. Iya, Ya, betul. kita bisa bilang tren sekarang sebenarnya kan mencoba untuk melampaui Ya, melampaui gini ya, melampaui batas gitu. Betul. Padahal sebenarnya kalau karya seni itu kan universal ya, maksudnya sesederhana apapun kalau kita bisa menyampaikan itu dengan baik ya harusnya bisa diterima oleh masyarakat. Berarti menurut Beli Dika ini sudah karya terbaik setelah 9 tahun vakum dan akhirnya masuk lomba. Ya, sekarang memang tahun ini yang ya modelnya betul-betul lumayan puas lah juga melihat perkembangan saat ini kan kita, tapi malah sampai dari kita ya lama tidak terjun di dalam event, kemudian kita sekalinya event sampai tembus sampai 6 besar kan ya suatu pencapaian yang luar biasa. Terus yang kemudian dia juga apresiasi ke teman-teman pemuda ke gini walaupun banyak modelnya ya didikan militer. Ngomong-ngomong didikan militer itu kan kemarin juga cuaca kan lagi ekstrim ya. Dari bulan apa kemarin katanya beli Desember ya? Desember. Dari Desember, Januari, Februari itu kan cuaca ekstrim. Enggak banyak yang tepar timnya di situ. Banyak sekali nih. Tapi bisa terlewati pada saat itu. Mau nggak mau karena kita sudah ibaratnya sudah naikin bendera ya harus kita bisa mempertanggungjawabkan kita ibaratnya. Iya, jadi emang harus cari minuman atau makanan kita harus milih gitu ya Bria. Ini kayak yang di sini mengandung vitamin B, vitamin C, mengandung madu juga beli. Jadi kayaknya ini boleh rekomendasi untuk beli-belinya mungkin tahun depan. Jadi perlu yang ada vitamin C-nya, vitamin B dan madu sebagai antioksidan juga. Itu antibiotik alami ya, teman-teman. Jadi ini cocok sekali, boleh beli, ada banyak kok kalau misalnya belinya. Sekarang apalagi pemulihan kan, jadi masa pemulihan harus kita kembalikan lagi stamina tubuh kita. Ya memang kita di Banjar juga kan minumnya ini. Oh iya. Memang ini jadi gini. Oronamixinya ini. Oh iya itu dah. Jadi nggak boleh sembarangan makan. Ada aturan gitu nggak? Jangan makan sembarangan. Ya modelnya jangan banyak minum arak itu. Biar mabuk. Iya. Tapi minum Oronamixi ya. Minum Oronamixi betul. Ya boleh lah sedikit-sedikit beli. Ya. Tapi ngomongin alkohol sekarang kayaknya di Banjar sponsor pendanaan untuk pembuatan ogoh-ogoh kayaknya itu yang salah satu faktor sangat mendukung ya Beli ya. Dengan kompleksnya tema atau konstruksi ogoh-ogoh saat ini di 2026 dan kedepannya nanti ini sponsor tuh perlu, tapi rata-rata alkohol ya Beli ya sponsornya. Itu gimana kalau menurut Beli itu? Cocok atau gimana? Ya memang kalau kita di Bali sendiri kan memang ya sudah berdampingan dengan alkohol dari dulu kan kita ya sekarang kita pintar-pintarnya kita menyikapi dan pintar-pintarnya kita menempatkan alkohol nika seperti apa gitu. Modelnya ya nggak dipungkiri Tiang sendiri juga dalam berkarya memang ada andilnya alkohol nika. Karena memang dari alkohol nika memang ya memang dibilang percaya nggak percaya memang Nika suatu inspirasi memicu hormon oksitosin gitu mungkin. Tapi dengan kita batas tertentu. Iya betul. Tapi kita harus pintar-pintar sendiri ya di mana kita harus stop, di mana kita gitu. Iya. Tahu batas. Berarti tidak menutup kemungkinan membuka sponsor sebesar-besarnya juga untuk ST. Ya, memang betul. Memang ya nggak kita pungkiri memang dalam pembuatan garapan ogoh-ogoh niki memang yang nomor satu itu adalah dana. Dan memang kalau nggak ada dana ya gimana kerja kan nggak bisa. Ya makanya tadi baru mulai udah dana dari pikiran saya. Tapi dana ya. Terus soal ukuran ogoh-ogoh juga. Ini kalau bisa dibilang di Uruci ini ukuran ogoh-ogohnya besar ya, ya? Ya lumayan. Besar ya. Tapi tingginya 4,5 ya. 470. Itu masuk kategori besar dan rumit juga. Kalau ogoh-ogoh kecil, tadi kan sempat singgung mini ogoh-ogoh ya. Ogoh mini. Ya apalagi Radia nih, kayaknya udah ahli ini yang seperti ini. Kira-kira lebih sulit mana Radia sebenarnya? Bikin yang besar dengan satu tema gitu, gede atau justru yang mini-mini atau yang ukuran sedang itu? Ada plus minusnya sih masing-masing. Kalau
bilang ya lebih rumit ya udah pasti di mini. Mini. Ya karena kan harus mengejar detail itu dengan skala yang kecil Oh, lumayan oke. sulit. Tapi kalau yang besar dibentuk lebih gampang, cuman repotnya tuh kita harus naik steger. Oh ya, Ya, dia lebih ke proses pembuatannya ya, gitu ya. heeh, Naik turun. Kalau misalkan yang kecil berarti harus 3D, detail. heeh. Berarti lebih menantang sebenarnya Ogoh Mini ya. Ogoh yang Jauh. kecil ya. Iya, betul. Gitu. Ya ya Ya, ya ya. Kalau ini kan rumit juga ya kalau kita bisa bilang ya. Mungkin dia ogoh-ogohnya ukurannya besar, tapi kan eh, tapelnya ada banyak. Itu kan hitungannya rumit juga. Pada saat buat kemarin rumit nggak untuk ininya, detail dari ogoh-ogohnya? Sarmit. Naga apalagi ya. oh, Ya. oke. Di sana memang ya kalau memang tahun-tahun niki memang kan ada detail ini kan memang suatu nilai nih kan ya, suatu nilai plus nih kan dalam pembuatan penggarapannya untuk tahun-tahun sekarang dan mungkin ke depan ini kan memang dari tingkat kerapian habis ini ke detail tapi namanya seperti apa dan tekstur ya. Teksturnya. Tekstur nikah adalah suatu yang memang betul-betul dinilai mungkin seorang juri. Tapi malah seperti kita buat ogoh-ogoh niki yang dimana kita membuat karakter naganya sendiri. Di sini kan memang kalau karakter naga kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya nika model sisik nika seperti yang sudah-sudah kan kita ya. Seperti yang sudah-sudah seperti naga-naga biasa lah model kita. Nah, di tahun ini memang Tiang ingin memberikan sesuatu yang beda di sini. Yang dimana model sisiknya niki kita Tiang pribadi terinspirasi dari rumah tabuan nih tahu Iya. sarang-sarang lebah nih Bolong-bolong gitu. ya sarang-sarang lebah yang berbentuk seginam nih Ah iya ya. kemudian isi madunya di tengah nih gitu. Nah, Tiang lihat di sana di sarang madu nih kalau niki ukuran besar kok menyerupai ular ya di sana gitu. Padahal niki kan dia buat naga, cuman dia Padahal buat sebenarnya teksturnya. lebah sama naga tuh jauh sebenarnya, Ya. tapi kayak gini ya beliau. Kayak gitu. Ya, Golong-golong itulah, gitu ya dari jauh. Kok bagus kelihatannya gitu. Nah dari sana lah coba Tiang buat satu contoh gitu kan. Kemudian Tiang serahkan ke teman-teman di situ. Buat kayak gini. Oh buat gini maju. Ya, buat yang kurang segini. Nggak kurang besar, enggak kecilin bila perlu lebih kecil biar gini. Nggak susah. Di sini ada tantangannya. Ah, iya, Di sini iya, ada iya. tantangannya kalau kita bisa bawain ini ya sungkara sesuai ekspektasi Tiang ya bisa kita menunjukkan yang terbaik Ya, gitu bisa ibaratnya. lolos juga Ya, benar-benar benar. besar. Keren, Gitu. keren, keren. Nah, Tapi dari kan sana. kalau orang kan semakin gede gogohnya biasanya ya. Ya. Gede gitu. Padahal kalau tadi yang katanya ada hadiah kecil detail itu sebenarnya jauh lebih rumit ya. Iya, betul. Berarti sebenarnya yang penting itu apa nih sebenarnya? Bentuk detail presisinya atau skala ukuran dari ogoh-ogoh ini Ya, sebenarnya yang menarik. sebenarnya sih kalau kita melihat perkembangan zaman sekarang memang yang dinilai ini adalah detailnya. Karena kita mengambil pakem-pakemnya niki yang bisa dikatakan pakem realis ya. Pakem Ya, realis. pakem realis. Sedangkan kan ada pakem kuno atau pakem bebandungan, ada pakem realis seperti saat-saat ini dan model seperti contohnya seperti kayak di tampak siring nika kan pakem realis dipakai nika gitu. Kalau kita di Denpasar sendiri masih modelnya menggunakan pakem-pakem bebandungan ya campur lah gitu. Iya, Baratnya iya. pakem-pakem bebandungan nika. Nah, di sini memang kalau dari ukuran nika relatif yang jelas tapi namanya dari tekstur realis nih yang sangat dipertimbangkan mungkin gitu. Tapi malah kalau kita buat ogoh-ogoh yang kecil nih kita membuat tekstur kulit dengan ukuran yang sangat kecil nih betul-betul memakan waktu kesabaran nih yang betul-betul nih gitu. Pasti. Lain halnya seperti kalau ogoh-ogoh besar kan mungkin sudah banyak metode-metode yang bisa kita gunakan seperti tisu modelnya kan gitu. Iya. Kita menggunakan tisu buat tekstur ini kemudian ada yang menggunakan cat atau lain sebagainya nih membuat tekstur. Kalau yang kecil nih udah pasti kita bentuk nih menggunakan tanah liat atau menggunakan clay nih kan dengan membuat Garis. satu demi satu nih garis nih sampai nih jadi semua nih yang membutuhkan kesabaran dan
skill betul-betul. Betul. Ya. Fokus Fokus juga ya. wajib. Iya, baik. Nika yang jadinya ya ada dibilang plus minusnya dari ukuran gogoh Nika gitu. Makin kecil gogoh Nika semakin rumit pengerjaannya ya. gitu. Iya. Detail juga ya jadinya ya. Betul. Oke, kalau beli tim yang suka yang besar atau justru ukuran nggak masalah, yang penting detail. Kalau Tiang sih sebenarnya jujur kalau Tiang lebih senang yang kecil. Yang kecil. Pengerjaannya sambil tidur bisa. Ya, Walaupun berbulan-bulan gitu ya. Walaupun kita sambil duduk, sambil kentan bisa. Daripada yang besar, kalau memang sekarang Tiang sudah nggak berani seperti dulu lagi modelnya, mungkin dah beban berat badan mungkin. Sekarang udah Radea dah. Ya, sudah ada ya. Atau Radea tukang tunjuk aja ya. Nika harus modelnya naik tangga, naik gitu. Dan tangga Nika nggak cuma satu gitu, peratus Nika sampai tumpuk 3. Nika kan kadang-kadang membutuhkan nyali yang besar. Betul. Itu berisiko. Belum lagi kita capek kadang kan. Kita nggak tahu tiba-tiba kakinya agak gimana jatuh, ya mudah-mudahan nggak sampai terjadi. Kalau ini berarti pas masang tapel yang ini, siapa yang masang ini? Ricky. Yang masang. Ini gimana lah dia? Apakah bisa dia bergerak sekarang? Bisa. Coba Radea. Ricky ya. Ini yang mau dihidupin. Coba. Oke, ini sekarang ogoh-ogoh zaman sekarang ya. Kalau dari Banjar Sastika sendiri dari tahun berapa udah mulai pakai mesin? Kalau kita mulai main mesin juga sih sudah tahun dari 2017 ya. Dia bukan mini sih sebenarnya kita. Dari mini. Ya dari mini kita bermain mesin. Kemudian ya dirasa sudah sedikit memahami konstruksi baru belajar ukurannya lebih besar. Ya Niki memang posisinya agak naik karena Iya. sebenarnya kalau di aslinya sih aslinya nggak terlalu naik ya, agak sedikit. Ini kan yang bergerak ini leher, lidahnya, sama hidungnya. Ya. Leher, lidah, hidung. Kemudian di sini sih ada gerakan sirip sebenarnya. Cuman pada saat pemasangan sirip Nika ada terbentur dengan kaki bimanya waktu Nika. Nika menyebabkan kita nggak jadi sih. Nggak jadi jadinya ya. Nggak jadi si gerakan sirip Nika gitu. Tapi siripnya terpasang. Dilepas. Dilepas. Baik. Tapi gininya udah keren. Mantap. Oke. Ya. Sementara pasti sudah melihat langsung ya, terutama yang di Denpasar Barat. Kalau saya kan dari jarak dekat seperti ini. Keren. Ini selain kepala apa yang bergerak lagi, Bri Radea? Kaki ya. Terus teratai. Oh iya, teratainya. Oke. Teratai di Dewa Ruci ya, di atas. Nah, inilah sebenarnya kita rencana di awal nih kan ada tuh kepala naga yang 9 nih sebenarnya maunya Nika yang bergerak. Iya, saya juga pikir apa naganya yang bergerak awalnya. Maunya sih Nika. Cuman pada saat pemasangan mesin di awal, kemudian pada saat digerakin kok kayaknya patah-patah gerakannya gitu. Nggak mau mengikuti badan ular. Dan jadi kalau kita paksakan Nika seperti siku dia patah gitu. Nggak mau kayak ular ngelengkung gitu. Padahal kalau bergerak ya oke, mungkin itu idealis masing-masing ya. Berarti biar benar-benar gini daripada dia patah-patah, jadi lebih baik tidak dipasang. Nah, Nika jadinya berubah lagi, pindah lagi posisi mesinnya di mana. Nah, Nika yang jadinya trial and error-nya di sana. Iya. Saya pikir yang penting gerak bagus gitu. Enggak ya. Jadi harus sealami mungkin. Ya, kalau bisa sih gerakan Nika biar sealami mungkin karena memang banyak sih memang seniman-seniman ogoh Nika yang berusaha menampilkan mesin gitu kan ya. Tapi di suatu gerakan Nika kadang-kadang terlalu memaksakan mesin Nika nggak bagus juga kelihatan ogoh Nika kan. Sama seperti hal yang disampaikan dengan teman-teman di
sebagai juri kan kita juga kalau bisa gogoh nih biar gerakan ini natural. Ya. Iya. Contohnya misalnya seperti kita buat gogoh berhadapan nih perang dan berhadapan, tapi karena kita terlalu menunjukkan mesin, jadi kita menggerakkan sesuatu yang tidak perlu digerakkan sebenarnya. Gitu. Sebenarnya seperti kepala, dia sudah berhadapan nih, tapi masing-masing kepalanya loh ke kami. Iya, padahal kalau orang perang kan bukan kepalanya tolak-tolak tangannya tolak-tolak gitu orang ya. musuh sudah di depan, ngapain dia mau manggil teman apa gimana? Berarti pertimbangan realistis itu juga harus diambil ya beliau. Ya di sana ada modelnya kita di sana nyoba gimana sih kalau kayak gini gitu, gimana sih kalau kayak gini gitu. Memang nggak sesuai ya ulang lagi. Semasih ada waktu gitu. Kalau memang waktunya sudah nggak keburu ya mending nggak usah hidupin mesinnya gitu daripada nanti jadi bumerang loh di sana gitu. Ngomong-ngomong bumerang ya, itu menekan ego sebenarnya beliau. Kalau dibikin naganya bergerak bisa kok sebenarnya gitu. Cuman realistis nggak, capable nggak bisa nggak gitu ya. Betul. Itu kan juga lagi kita coba bahas yang lagi viral sekarang ya beliau. Kita orang yang nggak nonton ogoh-ogoh pun mesti lihat juga di sosial media saat ini ada sebuah ogoh-ogoh yang mungkin sebagian besar masyarakat tunggu-tunggu gitu. Akhirnya gagal tampil gitu ya karena sesuatu dan lain hal yang mungkin masyarakat juga sudah melihat langsung. Dan tahun lalu mungkin sempat ada kendala juga, tapi akhirnya Asungkara bisa tampil, tapi tahun ini sayang sekali nggak bisa tampil. Kalau menurut Biradia dan mereka sendiri gimana melihat fenomena ini sih? Apakah ini sesuatu yang dipaksakan atau justru ini dah awalnya ogoh-ogoh robotik itu, jadi kita harus memulai sejarah walaupun ujung-ujungnya jadi gagal tampil. Gimana kalau menurut? Ya memang kalau dari pengalaman Tiang sendiri memang setiap kenten itu pasti memang wenten masalah dan kendala sendiri-sendiri. Ya di mana memang Tiang sendiri pun nggak pungkiri suatu hal bisa terjadi seperti Nike kan gitu. Tiang sendiri pun juga kadang-kadang di perencanaan awal nih pasangannya bagus seperti Niki. Tahu-tahu pada saat pengerjaannya kok tiba-tiba aneh ya digerakin seperti Niki dan tiba-tiba. Nah sekarang tergantung kita sendiri, kita mau nggak ambil resikonya Niki gitu. Walaupun kadang-kadang kan ada orang yang bilang mesin mau pasang mesinnya ocol nih mesin dah nggak kena kan gitu kadang-kadang. Jadinya dananya terbuang percuma. Nah tapi di sana dia memberanikan diri loh, Nika memang ya kalau memang dipaksakan jadinya seperti Niki dia. Apakah kita mau gogoh kita seperti ini kan Intan? Jadinya kita di sana dah modelnya Tiang mengakui kelemahan Tiang di sana memang belum bisa seperti yang modelnya seperti kayak ilmuwan-ilmuwan di Jepang. Mereka sudah mempersiapkan hal Nika dengan matang gitu kan ya. Plan A, plan A ya. Nika pun seperti kayak pembuat patung profesional, Nika sudah mempertimbangkan segini loh bebannya, kira-kira mesinnya nih itu mesin seperti ini. Nah, memang Tiang akui kelemahan Tiang memang di sana. Ya mungkin memang teman-teman di Bali sendiri memang belum sampai ke sana ilmunya gitu dan untuk menerka berapa sih beban-beban ini kan gitu. Kalau kita dari seniman patung sendiri, kita sudah berusaha membuat karya kita nih agar seringan-ringan mungkin kan gitu. Tapi karena kita ingin memasukkan unsur mesin di dalamnya, Nika yang membuat rangkaian mesin Nika yang membuat beban Nika. Bebannya bertambah. Ya beban Nika yang sangat bertambah. Gitu. Sama seperti kayak tapel Niki kan, kalau dicari aslinya Niki kan cuma kertas mantan, nggak isi ulatan lagi di dalamnya Nika. Gitu. Cuma Niki adalah suatu cetakan yang dicetak kertas gitu yang memang pertama kita ulat sedemikian rupa sampai berwujud tapel kan gitu. Kemudian kita cetak menggunakan kertas yang tebal seperti model kertas karton kan gitu. Setelah ini jadi baru kita bongkar lagi, kita keluarkan isi di dalam ini seperti ulat-ulatan, kayu dan lain sebagainya ini kita keluarkan agar cetakan ini ringan kan gitu, ringan untuk mengurangi beban ini. Tapi ya ujung-ujungnya memang karena rangkaian besi sendiri Niki yang besi-besi Niki yang membuat berat Niki kan. Tapi kalau beli Deka dan Biradia lebih baik dibilang nggak berani ngambil resiko atau mendingan realistis aja. Kan sekarang banyak bilang itu namanya berani ngambil resiko. Ya, kalau berarti beli nggak berani ngambil resiko. Kalau Tiang sih kan tergantung situasi dalam artian Niki.
kalau memang gerakan nikah pas, ya tiang berjuang mati-matian biar jadi gerakan seperti nikah kan. Oke. Tapi kalau memang dirasa aneh gerakannya, daripada gerakannya aneh, lucu jadinya gogoh tapalnya seram tapi gerakannya lucu kan, Oke. ngapain kan kita ibaratnya iya, kan. iya, Di iya. sana kita harus bisa di tengah-tengah jalan kan kadang-kadang kita harus berani ngambil apa namanya suatu kesimpulan yang berubah dari plan A jadi plan B ke nikah sebenarnya yang perlu kan. Berarti kalau kita, kalau menurut belinya, ini nggak cuman, ini hanya murni kesalahan teknis aja atau sebenarnya ini dah konsekuensi dari kompleksitas ini kalau menurut belinya? Ya betul, Kalau dibilang memang kesalahan teknis kayaknya, ya memang ini memang kesalahan kita sendiri ya sebenarnya. Oke. Kesalahan memang dari kelemahan kita memang kita tidak bisa menerka atau membayangkan bagaimana sih beban jadinya nikah seperti apa. Kemudian hasil gerakan yang kita buat dengan rangkaian yang kita rangkai sedemikian rupa nikah jadi gerakan seperti apa nikah yang kita belum bisa memprediksi nikah sebelumnya kita. Nikah yang kita harus apa namanya bisa ngambil modelnya kayak nikah yang Tia bilang tadi, nikah dari plan A berubah ke plan B, dari berubah lagi ke plan C, plan D, nah nikah yang betul-betul bisa berubah dan juga berpacu dengan waktu yang singkat gitu. Dan sebenarnya mengurangi komposisi kalau itu tidak realistis itu bagian dari planning juga sebenarnya. Iya betul. Kayak daripada dipaksakan kayak tadi yang dibilang. Iya betul. Berarti kalau kita bisa bilang ogoh-ogoh sekarang tuh sudah melampaui batas kemampuan kita gitu kalau. Ya betul sekali. Karena memang setiap tahunnya kan pasti memang dari seniman ogoh-ogoh nikah memang ingin berinovasi lebih dari tahun sebelumnya kan dan dari teman-teman di Dewan Juri sendiri pun juga mereka pasti akan memberikan ya yang namanya standar nilai nikah seperti apa kan dan agar ke depannya nikah harapannya memang betul-betul bisa dari seniman ogoh-ogoh sendiri bisa mengembangkan karya-karya mereka dari tahun sebelumnya nikah agar menjadi lebih bagus ke depannya gitu. Berinovasi mungkin yang lebih realistis entah nikah dari anatomi atau pun nikah dari gerakan nikah sendiri biar terlihat betul-betul realis gitu. Makanya banyak sekarang memang ada gogoh yang diam tapi mereka cuma menggerakkan di bagian mata, di bagian hidung atau di bagian telinga, mungkin cuma nikah mantan gerakannya gitu tapi asalnya mendengar gogoh nih luung gitu. Tapi gerak sendiri ya. Ada bunyi bergerak tadi. Oh iya betul. Benar. Bergerak tadi dia. Bergerak sendiri ya, itu dia tadi. Ini bagian dari kompleksitas itu juga ya, Sultan. Gogohnya bergerak dia tanpa diminta pun dia bergerak. Bunyi ngok gitu tadi. Iya, oke betul. Ya. Tapi ya itu tadi, saya suka jujur sama keputusan yang tadi beliau bilang ya, daripada yang ular tadi, daripada ularnya geraknya aneh, lebih baik tidak usah diisi karena kan ya kita tadi gogoh diem aja kalau kita bisa bikin dia metaksu dia akan metaksu gitu ya. Ya walaupun di sana memang banyak teman-teman tiang atau warga-warga sendiri memang kecewa atas menyayangkan dan itu. Ya coba nih bergerak, pasti luungnya ada sudut pandang nih modelnya maulah dia menyatu dengan gerakan yang lain kan gitu. Cuman memang kalau kita paksakan dengan kemampuan kita yang terbatas gitu kan ibaratnya akan jadi suatu bumerang yang nggak maksimal jadinya gerakannya gitu. Kecuali memang kalau kita sudah memiliki skill di luar nikah melebihi nikah mungkin lain cerita kan gitu. Memang karena dia mengakui memang dari kapasitas skill Tiang juga belum mumpuni di bidang nikah gitu ya. Itu tidak masalah sebenarnya karena ini aja sudah sangat keren sekali dari 254 ke 16 setelah 9 tahun tidak kompetisi ya. Maksudnya kalau kompetisi sudah sering ikut kompetisi kan biasanya pasti tahu apa yang sekarang sedang seperti ini, apa yang sedang hits, tapi banyak artis-artis bisa itu kan keren banget. Itu berarti tidak terlepas dari kerja tim yang solid ya. Lila dia nih berarti nih. Ya apa namanya? Ketua gengnya. Apalagi sekarang lagi viral juga tuh ya kayak baliho-baliho itu ya yang
apa namanya, Main ke kremasi Banjar. sendiri ya, Ya, kremasi ya. sendiri dan sebagainya ya, itulah Sultan pasti tahu. Itu kan dewasa ini kita tidak memungkiri bahwa kan keperluan pribadi ada, harus bekerja apa. Nah itu kalau beli Radia gimana merangkul teman-teman supaya dalam waktu 2 bulan ya Gogon harus pragat engken cara nenek gitu. Gimana merangkul teman-teman beli Radia? Kalau gini sih apa namanya, tidak bisa dipungkiri juga kalau dari SCT sendiri memang banyak yang berhalangan hadir. Tapi kan kita juga sering bantu SCT lain nih Oke. dalam proses pembuatan Gogoh dari tahun-tahun sebelumnya, kita bantu di sini, bantu di sini. Jadinya karya ini rampung juga bukan hanya dari SD Swastika aja. Ada sih beberapa teman-teman dari yang lain kan yang kebetulan dia nggak bikin Gogoh nih. Sekarang dia pingin ikut pas ngerupuk atau pas ke Sangofest, jadi dia ke Banjar ikut. Oke. Jadi banyak orang lah yang membantu sekali di Gogoh nih. Pendekatannya personal atau gimana kalau beli Radia? Maksudnya kalau misalnya yang jarang hadir gitu ya beli ya. Kalau belinya kan pasti totalitas lah, buktinya meskipun sudah tidak seketuruna lagi tetap berdedikasi. Kalau yang muda-muda yang sibuk-sibuk itu di telepon personal atau gimana pendekatannya? Kadang kan ada grup WA juga, di sana kita share lain, terus untuk surat pun juga kita jalanin, kasih ke rumahnya. Oh. Ke surat apa itu? Surat SP? Nah, surat untuk hadir ke Banjar. Hadir ke Banjar. Karena ada kegiatan. Salah satu kegiatan lah nih. Kita kasih juga. Itu ya sih cara pendekatan di situ. Oke, ya keren. Kalau yang nggak hadir gitu tetap dirangkul nggak? Tetap semua kita rangkul, cuman kan sekarang karena konteksnya ini membuat karya, tidak semua bisa membuat. Iya. Timbang kita paksakan nanti dia nggak bisa, kan hancur hasilnya. Iya. Lebih baik saya tuh mengajak lah, siapa aja nih yang mau berkarya bersama, itu yang saya rangkul sekali. Kalau memang karena ini rasa lah kayak. Ya ini bilang sama Bidika tadi ya. Tadi juga yang Bidika bilang dan mungkin nggak semua punya skill bikin ogoh-ogoh gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau dia cuman bisa datang terus ya beli makanan atau apa tadi beli gimana ngelas gitu sangat membantu itu ya Bu ya. Betul. Iya, tapi nggak memungkiri sebenarnya seperti itu ya kalau di Banjar ya. Nggak semuanya bisa benar-benar. Nggak semua, ya memang kan karena memang ya kita nggak pikir memang kesibukan nikah kan kita ada memang waktu kesibukan nikah yang sama seperti kayak dia bilang konsep ogoh nikah jalan hidup orang berbeda-beda. Sedema juga. Ya, tapi bagaimana caranya kita bisa merangkul ya walaupun memang banyak yang bilang ampura beli tiang belum bisa ke Banjar, tiang kadung megai di hotel, dia kadung megai malam segala macam gitu. Oh nggih, enggak apa, cuman nanti bantu nggih pada saat pengeluaran ogoh-ogohnya atau pada saat penilaian. Di hari H, di penilaian atau segala macam kalau bisa bantu tiang itu. Oh nggih bisa nggih. Iya. Sebenarnya gitu sih enaknya kalau komunikasi ya. Yang berhalangan juga konfirmasi, kita juga memaklumi. Tapi kalau bisa nanti pas hari H gitu ya, tolong dibantu. Sebenarnya kan cuma komunikasi mantan, sebenarnya cuma masalah komunikasi mantan gitu. Itu yang baliho gimana menurut Belikan nih anak-anak sekarang nih, anak-anaknya umur ya berarti ya? Ya memang generasi sekarang memang ya frontal. Ya kurang direm lah sedikit. Terlalu ngegas gitu. Zaman mereka ada nggak gitu? Ya memang banyak sih dari dulu sebenarnya. Ya memang dari zaman tiang pun banyak gitu. Cuman kan anggo gener agak gitu masih gitu. Penipuan masih tepuk. Memang kalau tiang sendiri yang seperti dibilang kayak Radia tadi memang kalau sudah memang nggak bisa buat ogoh-ogoh, Budi paksa kebanyakan hasilnya gitu kan. Betul. Ya. Budi kalau sekarang sama seperti kayak kita buat ogoh-ogoh dan ada yang memang betul-betul nggak bisa, jangan itu dipakai gitu kan modelnya. Yang mana yang seneng gitu kan. Kang Giang mau nikah mantan, toh juga semakin banyak campur tangan nikah nggak bagus hasilnya juga gitu. Ya, less is more ya, sedikit biasanya lebih fokus gitu. Ya, nikah. Tapi begitu mereka tahu, oh ternyata dapat harapan 2 berarti kan nomor 5 ya. Dari 254. Itu apa mereka nggak tahun depan panggilan juara 1 nggak ada gitu? Ya nanti nikah pun pada saat masuk nikah tiang minta tolong ke mereka posting ogoh-ogoh Iya kan buatin satu storymu gitu maksudnya biar rame lah gitu. Bila perlu kalau ada teman yang punya sponsor ya bantuin nyari sponsor gitu. Iya. Jadinya tugasnya mereka ya
siapa tahu mereka bisa di segi nikah kan kita betul. ya sama-sama jalan, kita yang buat ogoh-ogoh bisa buat ogoh-ogoh, bisa ke yang bagian untuk penggalangan dana lain sebagainya nikah. Kita punya tugasnya kita. Ada peran masing-masing lah. Peran. Ya Pak, ya bangga lah ya untuk setelah 9 tahun lagi gitu ya, ikut lagi kompetisi, wah naik podium gitu. Naik podium ya harapan 2 ya. Nah, ya waktu itu ya. Jadi semangatnya lebih ada mungkin ya Sulkarya ya. Tapi nomor 5 berarti kan Beli udah lihat 4 ogoh-ogoh di atasnya Beli di Kirim Radia. Gimana kalau dilihat Beli? Kalau dari ya memang bagus. Memang bagus-bagus. Ke 16 memang yang masuk itu memang bagus ya, memang betul-betul bagus lah. Nyangka nggak dapat nomor 5 pada saat itu nih? Enggak sih sebenarnya. Nggak, nyangkanya nomor 1 sebenarnya. Nah sih, intinya pada saat nikah yang ada di dalam pikiran Tia nikah adalah jadi benar intinya kan. Karena memang di pertengahan dan mendekati hari penilaian nikah memang kondisi ogoh-ogoh nikah masih kurang lebih sekitar 70% ya. Masih 70% belum jadi lewat nikah gitu. Apalagi ada perubahan lewat nikah, ada mesin yang jebol lewat nikah kan. Di sana memang betul-betul harapan dia mudah-mudahan jadi ya nih gitu. Iya. Kalau jadi kalau bisa tembus niki bonus gitu. Iya, ternyata ternyata tembus gitu. Iya. Ternyata tembus di dalam bola besar, kemudian pada saat pementasan lagi di catur muka nikah bisa tembus di harapan 5 nikah suatu ya harapan 2 ya, harapan 2 nomor 5 ya. Ya itu keren itu. Dan ya pasti menjadi sebuah pemacu juga untuk yang tahun depan masih Radia ya? Ya, masih. Oke. Kalau lihat 4 ogoh-ogoh yang lain, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dari ogoh-ogohnya Banyarnya dari PT ST Swastika sendiri, kayak ternyata kurang gini, kayak Ben Bedi mana sebenarnya nomor 2, mana nomor 1 gitu. Apa yang boleh lihat dari situ? Kalau Tiang sih ngelihat memang dari pemilihan rancangan bangunan sebenarnya. Pemilihan rancangan bangunan itu gimana maksudnya? Model konstruksinya. Konstruksinya kalau memang Tiang lihat dari yang dapat peringkat di atas Tiang, kan memang dari konstruksinya mereka memang bisa dibilang ekstrim gitu ya. Memang dibilang ekstrim karena memang Tiang nggak pungkiri memang dari bentuk ogoh-ogoh Tiang sendiri memang terlalu besar di bagian naga, jadi ekstrim ini kan nggak kelihatan gitu. Sebenarnya kalau dilihat ekstrim ini kan sama-sama ekstrim sih sebenarnya gitu, cuman karena memang ukuran diameter naganya ini kan terlalu besar jadinya full kelihatannya gitu. Kalau memang kayak bulat gitu ogoh-ogohnya nggak ada sudut pandang. Kalau yang di atas Tiang itu kan memang kelihatan ogoh-ogoh ini ke pisah dan ada tumpuannya. Ini ekstrim nih kelihatannya gitu. Ya di sana di samping nikah juga beban ogoh-ogoh mereka nikah lebih ringan gitu. Nikah yang itu bisa dinilai juga beban. Ya, beban nikah memang pengaruh karena memang pada saat atraksi nikah kan ogoh-ogoh nikah ditarikan. Lebih ringan. Kalau lebih ringan kan lebih gampang mereka terkendali juga jadinya pada saat menarikan. Karena di sini memang yang diangkat niki adalah besi tulen. Jadinya ya tegan-tegannya kita doa nikah cemberut semua. Cemberut dan berdoa mudah-mudahan lupa pentas. Berapa orang yang ngarah waktu itu nih? 70 ya? Ya, hampir 70 orang lah. Yang namanya juga Bima yang diarak, soalnya gimana? Berat guys. Komposisinya berarti kurang kecil gitu kalau kurang kecil, dan memang pemilihan kayak konstruksi ini kan memang kita akui memang di sana lebih kalah lah dibanding mereka gitu. Ya akui memang kalau dari sistem pembuatan ke-16 ini kan memang betul-betul bagus. Dan bisa dibilang prediksinya dari ST Swastika sendiri masuk lah ya, maksudnya detailnya yang ditonjolkan itu masuk lah kriteria Dewan Juri ya. Keren. Tapi kalau kita lihat nih masa depan ogoh-ogoh ya, kita kan nggak tahu Beli Deka terutama nih ya, kita belum tahu sampai kapan Beli Deka akan terus membantu nih adik-adik dan kawan-kawan. Nanti mungkin Radia juga. Kalau kita lihat kan sekarang aja udah secanggih ini ogoh-ogoh. Apa kabar nanti 5 tahun lagi, lebih teknologi, lebih kompleks, lebih ribet, mungkin nanti bisa makbar ogoh-ogohnya, kita kan nggak tahu. Itu kalau
Beli lihat ini sebagai wujud ini tekanan nggak untuk pemudi di Bali khususnya di SD Swastika kalau kemajuan ini? Kalau tekanan sih enggak ya. Di sini memang kita selain di Banjar sendiri, kita juga kan mencoba membuat komunitas di seluruh Denpasar, mungkin seluruh Bali. Kita ada komunitasnya, komunitas seniman Ogogoh nih ke. Nah di sana kita juga sering konsultasi dengan seniman-seniman baru, memang yang seniman-seniman yang lagi naik daun saat ini kan gitu. Bagaimana sih perkembangan Ogogoh saat ini gitu. Nah di sini kebetulan Radia sendiri yang aktif di sana saat ini gitu. Dari organisasi Ogogoh Mini, kemudian dari paguyuban Ogogoh, seniman Ogogoh Nika sendiri kan kita terusnya perkembangan Nika bisa untuk kita ikuti gitu. Dari perkembangan mesin kalau dulu kan memang mesin Nika masih manual sistemnya kan gitu. Kalau sekarang kita sudah bisa tahu dan ada juga teman-teman Nika sudah bisa berinovasi mesin apa sih yang bisa dipakai gitu. Habis Nika bagaimana sih cara menutupi mesin Nika agar terlihat gerakan Nika seperti realis Nika. Nika juga sudah ada memang banyak sudah sering lah disoundingkan oleh teman-teman sendiri kan gitu. Dari sana juga kita sering belajar banyak lah dengan teman-teman seniman yang lain Nika gitu. Intinya Nika adalah komunikasi bagaimana kita membuka diri, mau apa enggaknya kita mengikuti perkembangan. Memang yang abadi ini adalah perkembangan gitu. Kalau kita memang masih kaku dengan pegang kuno ya kita akan ketinggal kayak gitu. 2016 kemarin awalnya ya di SD Swastika ya? 2000 pakai apa ya? mesin-mesin ya? 2017 ya? Nah 2017. Oke. Pada saat itu sulit nggak transisinya dari yang nggak pakai mesin ke pakai mesin? Betul, sulit. Di sana kita masih coba mesin apa ya, mesin gerinda, kadang-kadang mesin sumur gitu. Oke. Ya. Sampai sekarang pun kalau Tiang sendiri nggak terlalu paham dengan mesin, yang paham niki Radea sarang adik juga nika yang paham nama-nama mesin Tiang nggak terlalu juga gitu. Intinya Tiang mau niki bergerak kira-kira apa mesin ya kasih dia berpikir. Tapi itu bagus ya, jadi udah ada porsinya biar nggak berat di satu sisi. Jadi semua sudah ada porsinya yang anak-anak yang muda-muda pasti ngerti mesin-mesinnya udah pakai mesin gini. Makanya ini bergerak kira-kira bisa nggak? Kalau ini susah nih, kalau ini gini. Oh ya, jangan dirubah, jangan dihidupin yang ini mesinnya atau enggak, jangan dikasih mesin yang ini, coba yang kalau yang ini bergerak gimana kira-kira? Oke. Ini nanti kita rubah lagi gimana modelnya gitu. Ya, dari sana trial and error. Wajib ada. Oke, wajib. Bener. Karena kalau misalkan kita nggak pernah trial terus nggak pernah error, siapa tahu misalnya ternyata hari H error, kita nggak tahu harus berbuat apa. Tapi keren sekali loh, saya sangat mengapresiasi pemuda-pemuda yang yang solid gitu ya, yang mau berkembang. Beli Deke juga yang sudah sibuk mungkin dengan keluarga tapi masih tetap bantuin adik-adiknya, itu keren sekali. Kalau Radia apa harapannya nanti ke depannya untuk STT ke depannya? Karena kan Radia sekarang pemimpin, apa yang perlu Radia rasa tingkatkan dari SD Swastika sendiri? Ya, harapan ke depan sih biar tetap adalah seni Ogogoh nih, karena kan udah identik tuh di Pekambangan memang banyak seniman Ogogoh, biar adalah generasi baru lagi di bawahnya Radia. Oke, apalagi katanya dari Swastika banyak yang dibawa keluar juga ya untuk bantu bikin Ogogoh, itu benar? Iya betul. Termasuk Beli Deke juga jangan-jangan? Ya. Ada di sini. Dulu pada saat vakum ya. Gitu, itu sempat Beli. Vakum maksudnya vakum di Banjar sendiri. Di Banjar sendiri pada saat nikah memang ada beberapa Banjar yang ingin gimana sih belajar, mereka ingin belajar sebenarnya gitu. Belajar gimana sih cara buat Ogogoh nikah gitu. Karena kan memang mereka melihat acuannya ya saat nikah memang kita dipercaya ada waktu nikah gitu, dipercaya dinilai mungkin karya kita nikah bagus kan kita mungkin ya nikah kita istilahnya diminta tolong gimana sih caranya buat Ogogoh itu kayak gimana pertama kali gitu. Ya dari sana coba kita membantu, nggak ada salahnya gitu ya, sambil kita nyari saudara, nyari teman gitu. Tapi semakin banyak aja kan makin bagus gitu ibaratnya. Tapi mungkin nggak Beli dapat ilmu dari situ juga nggak pada saat itu? Dapat pasti karena kita eksperimen karena kalau Tiang sendiri memang basicnya bukan seniman ya, bisa dibilang ya seni
musiman gitu. Nggak basic seniman aja. Ya, seniman jadi. seniman musiman gitu. Pada saat ngerupuk baru ya. Kalau nggak kita enggak gitu. Nah, dari sana jadi kita diberikan ruang, diberikan waktu untuk berkarya. Ini kan memang suatu hal yang patut kita apresiasi sebenarnya nih kan ya. Dari sana juga kita banyak belajar, terutama dengan perkembangan saat ini gitu. Ya sambil berbidangnya nawan di Banjar baru lomba adalah bekal deh kita maksudnya dia adalah ilmu sedikit biar pakai di Banjar. Pakai Banjar gitu. sendiri. Ya, gitu. Baik, berarti target tahun depan juara berapa? Ya kalau bisa lebih baik dari tahun ini gitu. Iya, spesifik. Kita kalau buat target kan harus spesifik ya begini kan, karena dia juara berapa nih? Juara 1? Ya pasti. Oke ya, mudah-mudahan ya beliau. Yang penting berproses, terus ya kompak gitu yang pasti. Betul. Asal karena juara 1 kita lihat tahun depannya. 1 tahun kan cepat ya beliau. Jangan-jangan dari bulan depan udah mikirin konsep buat tahun depan nanti nih mereka. Kita masih peralihan sekarang ke Gogong ini. Oh iya. Intinya mudah-mudahan dari panitia kesanggahan sudah ngeluarin tema itu ya. Takutnya kan dekat-dekat itu baru keluar. Itu tantangannya sebenarnya dekat-dekat itu ya baru ngeluarin tema ya. Sama seperti tahun ini kan dekat-dekat gini baru keluar temanya lagi kita berubah lagi temanya kan. temanya. Ya ini yang jadi satu tantangan betul ya. Ya apapun itu yang penting mudah-mudahan tahun depan target dari STS3 sendiri bisa tercapai. Dan semoga ya kompak selalu, sukses selalu lah. Terima kasih ya Bli Reke dan juga Bli Radia sudah mau ngobrol dengan saya di podcast ini. Semoga tahun depan kita ngobrol lagi, mungkin dengan juara yang berbeda. Diundang lagi. Ini nanti diputar lagi deh podcastnya ini. Gitu ya. Sukses ya Bli ya, silakan diminum dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sukses selalu untuk STS3. Baik, Sultan Bali, itu dia tadi kita sudah ngobrol bersama dengan Bli Radia dan juga Bli Reke tentang ya ogoh-ogoh saat ini. Sebenarnya ada beberapa hal yang kita bisa simpulkan sementara bahwa berbicara tentang karya seni itu tidak melulu soal apakah karya seni itu bisa ditampilkan, apakah karya seni itu berhasil atau tidak, dinilai baik oleh masyarakat, tapi sebenarnya lebih dari itu. Bagaimana proses pembuatannya, risiko-risiko yang berani diambil, atau planning-planning yang mengurangi apa yang tidak harusnya ditampilkan dan membatasi ego sehingga sebuah karya seni itu pure murni bisa dinikmati oleh masyarakat, terutama sama yang buat juga. Semoga semua teman bisa dapat inspirasi dari tayangan ini dan jangan lupa untuk tonton episode lain di podcast Gong Demokrasi dan sampai jumpa di episode selanjutnya.